persoalan-persoalan kita. Padahal kita tahu bersama bahwa indikator sebuah daerah, indikator kemajuan sebuah daerah, apabila terlihat perpustakaannya itu modern. Ya, seperti itu. Saya kasih gambaran, ya. Siapapun saja, pasti Bapak Ibu yang sering-sering ke luar negeri sana, pasti Bapak Ibu banyak-banyak digiring menjadi wisata literasi. Ke Belanda kita pasti diajak ke perpustakaannya. Ke New Zealand kita pasti diajak ke perpustakaan. Ke Jepang kita pasti diajak ke perpustakaan. Seperti itu. Ini menjadi indikator kemajuan suatu daerah, bahwa perpustakaan itu harus ada, perpustakaannya itu harus modern, bahkan menjadi wisata literasi di sini. Ya, melihat kondisi seperti itu, sahabat sekalian, membenahi secara fisiknya, yang kedua membenahi sumber daya manusianya, seperti itu. Tapi kedua-dua rencana ini yang saya akan lakukan, saya tidak bisa laksanakan kalau tidak didorong oleh teman dan sahabat kita yang ada di DPR. Oleh karenanya, setelah saya berkoordinasi dengan Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, termasuk Ibu Dewi di dalamnya, saya mulai berjalan ini. Saya mulai membenahi secara fisik dulu. Saya tidak mencawe-cawe orang untuk masuk ke perpustakaan. Tidak ada. Program saya tidak ada. 2019 tidak ada mendorong orang untuk masuk ke perpustakaan. Tidak ada. Saya melakukan pembenahan secara fisik dulu. Karena rupanya kaya kita dalam ruang perpustakaan. Sulawesi Selatan punya 3 ruang besar perpustakaan sekarang ini. Tapi di saat saya masuk baru 2. Satu di layanan perpustakaan umum Alauddin, satu di Abdul Rasid Delurang, warisan hibah dari Bapak Prof. Yas Rasid pada saat itu. Nah, ini saya mulai benahi, Bapak. Saya mulai bangun, saya mulai ciptakan suasana yang nyaman, sehingga di akhir tahun 2021 ini tercipta 3 ruang layanan perpustakaan yang modern untuk Sulawesi Selatan. Seperti itu. Dan hari ini saya secara pribadi maupun kedinasan, saya sudah mulai bisa tepuk dada, mulai bisa memperlihatkan kepada halayak semua, mulai bisa pamer diri kepada publik, bahkan di seluruh Indonesia. Saya sudah katakan, kita jalan ke Sulawesi Selatan, ada ruang layanan perpustakaan yang nyaman dan modern. Modern dalam artian ruangannya asri, ya, koleksinya lengkap, ya, termasuk wifi-nya juga bagus, dan pelayannya juga bagus, memberikan layanan kepada para pemustaka kita. Banyak, Pak. Nanti adik-adik sekalian, saya yakin dan percaya banyak kita sudah terima dari, apalagi adik-adik dari Unismu, kan pas di depannya Unismu itu. Nah, saya tidak tahu kondisi sekarang ini, Pak Asrul, ya. Sekarang ini saja kondisi pemustaka kita rata-rata 300 sampai 400 orang per hari. Ini, saya tidak bisa bayangkan kalau terjadi tatap muka nanti, waduh, semakin membeludak kita. Dan yang perlu kita sampaikan, yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, dan menjadi kebanggaan kita sebagai orang Sulawesi Selatan, sekarang ini ada ruang layanan perpustakaan ibu dan anak. Anaknya main, ibunya diedukasi. Seperti itu. Tempat itu ex rumah jabatan Kadikas, rumah jabatannya Pak None. Itu yang saya lihat di samping, di Jalan Lanto dan Pasema. Dan ini menjadi role model untuk seluruh Indonesia. Ya, karena baru spesifik, baru satu di Indonesia yang memang betul-betul memisahkan ruang itu hanya untuk menjadi perpustakaan anak dan ibunya diedukasi. Seperti itu. Saya tambahkan lagi, sekarang ini di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, waktunya kami membuka
ruang layanan perpustakaan itu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Ini di layanan perpustakaan umum. Ya. Dan ya sekarang ini resikonya saya harus terima, Dinda. Karena biasa itu yang ada datang, dia datang jam 8, hanya keluar makan, masuk lagi jam 10 belum mau pulang. Jadi persoalan ini juga, Pak. Dan sering saya punya petugas itu mengalami hal itu, sehingga kita beberapa kali mengingatkan adik-adik sekalian bahwa besok pi lagi, besok pi lagi. Seperti itu. Nah, ini salah satu saya anggap menjadi kemajuan kita sama-sama. Dan hal yang lain, yang kedua saya ingin sampaikan kepada kita semua, selain saya membenahi secara fisik, saya membenahi sumber daya manusianya, Pak. Nah, ada namanya pustakawan kita, pustakawan ya. Ini yang mengelola layanan perpustakaan yang ada di semua perpustakaan yang ada di 3 yang kita miliki ini. Ya, kita tingkatkan sumber daya manusianya, kita tingkatkan pengetahuannya, smile dalam memberikan layanan dan lain sebagainya, sehingga para pemustaka yang masuk betul-betul merasa terlayani, merasa nyaman. Saya selalu menganggap bahwa sampaikan kepada pemustaka kita bahwa ruang layanan perpustakaan ini sudah menjadi rumah Anda. Ya, sudah menjadi rumah kita. Alhamdulillah, Pak Ato. Sekarang ini para budayawan, para seniman, para penulis sudah beraktivitas. Hari ini Ikatan Pustakawan Indonesia diskus akhir tahun di ruang layanan. Besok ada bedah buku gedung. Ada gedung yang kita buat dan semuanya itu, Dinda, gratis. Tidak ada berbayar. Gitu. Jadi adik-adik mahasiswa yang mau, silakan. Mau lakukan seminar, mau lakukan, silakan berdiskusi di sana. Kenapa seperti itu? Karena sekarang ini sudah terjadi perubahan paradigma. Perpustakaan menurut gambaran saya terdahulu hanya sebatas pandangannya, hanya sebatas ruang dan rak buku saja. Sekarang tidak, Dinda. Kita masuk di ruang perpustakaan itu ada kafe. Cafe Bring In namanya. Ya. Ada yang biasa di Trans 7, di Trans TV itu dia katakan apa? Makanannya apa ya? Makanannya recehan, harganya recehan, tapi rasanya tidak recehan. Seperti itu. Jadi harganya ini makanan, harga mahasiswa. Tapi kualitasnya sama dengan warung-warung yang lainnya. Kita ciptakan suasana seperti itu. Jadi bisa ngopi, ya. Kita buat ruang diskusi yang ada, sehingga adik-adik sekalian yang datang ke sana bisa diskus di sana, ya. Bisa membaca apa yang dia inginkan dan diskusi di sana. Seperti itu gambarannya. Nah, ini bahagian dari kerja saya, ya. Terkait dengan rancangan peraturan daerah. Dinda, sahabatku sekalian, dengan adanya keinginan inisiasi dari DPR, ya, khususnya dari Komisi E yang ada, ya, untuk memunculkan peraturan daerah ini, walaupun sekarang ini sifatnya masih rancangan, ya. Kalau dikatakan orang yang paling berbahagia itu, saya bersama staf yang paling berbahagia dengan keberadaan rancangan. Karena apa? Apa yang akan dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan di dalam memberikan perhatian kepada masyarakat. Perpustakaan ada, perpustakaan kerja, dan perpustakaan terasa oleh masyarakat. Ini menjadi dasar hukum kita. Sekarang ini saya berjalan dengan Pergub nomor 6 2021. Hanya bisa memberikan bantuan hibah dalam bentuk replikasi perpustakaan desa. 24 kabupaten kota yang saya sudah sebar perpustakaan desa namanya, itu sudah 235 titik sampai hari ini. Kota Makassar kebagian
54 titik perpustakaan lorong yang ada. Satu perpustakaan itu yang kita berikan tidak biaya sedikit juga, Dinda. Paling kurang 30 sampai 50 juta satu titik perpustakaan yang ada. Itu isiannya ada buku, ada komputer, ada rak buku, ada televisi dan lain-lain. Ya. Replikasi perpustakaan ini menjadi tren kita, menjadi program unggulan dinas perpustakaan kita. Nah, sekarang untuk Kota Makassar, dengan tagline kami ya, mencerdaskan anak bangsa dari desa, mencerdaskan anak bangsa dari lorong untuk kota, alhamdulillah sudah berjalan semua. Nah, ini dasarnya ya, miris kita di tahun 2018, hasil riset dari Perpustakaan Nasional, minat baca masyarakat Sulawesi Selatan pada tahun 2018 itu hanya sekitar 51 sekian persen. Jauh kita di bawah rata-rata dibanding provinsi-provinsi lain. Alhamdulillah di tahun 2021 ini kita punya presentasi hasil evaluasi hasil penelitian dari Dinas Perpustakaan Nasional, dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, itu 65%. Berarti ada kenaikan sampai sekian persen. Dan untuk ukuran provinsi, kita berada di ukuran 8 besar, di ukuran nomor 8 dari semua provinsi yang ada di Sulawesi Selatan. Seperti itu. Alhamdulillah. Saya berharap Ibu Dewi, ya Bapak Ibu sekalian, sahabatku sekalian, mudah-mudahan Sulawesi Selatan di tahun 2022 ini bisa tembus masuk pada posisi 5 besar dalam ukuran minat baca masyarakat bagi seluruh Indonesia. Seperti itu. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan kepada kita, karena akan banyak kita gagas nanti terkait dengan isian rancangan peraturan-peraturan daerah ini. Di Pergub ini Ibu Dewi, saya sudah jalankan bentuk perhatian kita dan sentuhan kepada masyarakat dalam bentuk hibah terkait dengan replikasi perpustakaan yang ada. Yang seperti saya katakan tadi, kita dapat memberikan buku, kita dapat memberikan berupa buku, televisi, komputer, dan lain sebagainya. Bahkan kita bisa memanggil pengelola perpustakaannya untuk kita bina, kita ikutkan BIMTEK, Pak. Tetapi mudah-mudahan di tahun 2022 nanti dan masuk dalam rancangan peraturan daerah ini untuk digagas dan dibahas, yaitu memberikan insentif bagi para pengelola perpustakaan yang ada. Nah, kalau ini masuk, keren banget, ya, terasa kita bahwa kerja kita itu betul-betul memberikan perhatian dalam mencerdaskan anak bangsa, betul-betul terasa. Karena Bapak Ibu dan adik-adikku sekalian, saya ingin sampaikan kepada kita semua. Saya kasih semacam gambaran seperti ini. Di Kota Makassar ini 140 sekian pegiat literasi, dan dia itu kerja tanpa pamrih. Tidak ada iming-iming salary di dalam. Ada salah satu, saya ambil sampel saja. Ada salah satu perpustakaan lorong di Parangtabung saja. Itu pengelolanya, kalau sudah sholat asar, dia kumpulkan itu buku, dia buka lapak, hadir semua anak-anak lorong di situ bermain. Dia jadikan tempat bermain di situ. Dia jadikan tempat berdiskusi di situ. Dia belikan mainan. Bahkan yang membuat saya miris, dia kasih minum teh, ada pisang gorengnya juga. Seperti itu. Saya nanya ini, saya tanya ini mereka, Dek, ambil duit di mana ini? Hari-hari ini begini, hari-hari Kak. Hari-hari saya lakukan ini. Oh ya? Hari-hari? Iya. Jadi kalau jam 8:30 Kak, saya kumpulin lagi ini, dia punya buku, saya rapikan kembali. Besok pada asar saya main lagi.
Kecuali hari Minggu, Kak, saya main pagi. Seperti itu. Oh ya, luar biasa ya. Anda dapat duit dari mana ini? Kasih minum teh, kasih makan pisang goreng. Tidak, Kak. Kalau ada rezeki saya kasih minum, saya kasih makan, saya kasih malam. Luar biasa ini, Pak. Saya sendiri miris mengatakan. Saya selalu katakan, saya katakan sama saya semua, saya dengan saya punya pegawai. Anda punya, mulai hari ini Anda punya mental harus sama dengan para pegiat literasi. Seperti itu. Bisa tanya. Saya punya 259 pegawai saya. Saya katakan seperti itu. Apalagi pustakawan saya katakan, Anda punya mental harus sama para pegiat literasi. Karena apa? Dia betul-betul kerja Tuhan, Pak. Kerja tanpa pamrih. Udahlah, nanti adik-adikku sekalian, sahabatku sekalian, Anda tiliklah ke sana. Anda lihatlah, banyaklah. Ada perpustakaan lorong di Parangtambung, ada di Rapoci, dan sekarang ini untuk perpustakaan lorong yang ada di Kota Makassar, Ibu Dewi sebagai laporan juga ini, kami sudah buat sekitar 50 sekian titik, 53, 54 titik. Nah, bahkan di Kota Makassar ini khususnya kita sudah sentuh sekolah yang melahirkan itu apa? Tafis ya, seperti itu. Kami sudah sentuh. Kami berikan pojok baca digital seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, terakhir saya katakan kepada teman-teman dan sahabat saya, gimana nih dengan pertumbuhan teknologi, budaya kita sudah mengarah ke budaya digital. Gimana perpustakaan? Hilang nggak ini? Saya mencoba memberikan jawaban seperti ini. Ini contoh Linda. Ibu-ibu yang datang ke pelayanan perpustakaan ibu dan anak itu, ya, dia bawa anaknya main, ibunya di edukasi. Saya tanya, ibu kalau di rumah, saya yakin dan percaya ini rata-rata ibu-ibu muda ini yang masih punya anak yang baru berusia sekitar 1 sampai 2 tahunan lah. 1, 2 tahun, 3 tahun lah, ya. Kalau biasa dia masak atau dia berkegiatan di rumah, anaknya nangis, obatnya apa? Gadget, Pak. Langsung dia. Begitu dia masuk, menangis, diam. Langsung diam. Ya. Apalagi kalau dia berkegiatan memasak misalnya, dan dia merasa terganggu, kasih gadget, anak diam. Ya. Hasilnya apa? Ibunya bangga banget karena anaknya tidak mengganggu. Padahal efeknya sangat-sangat berbahaya, Bapak. Ya. Gadget itu radiasinya cukup tinggi. Adik-adik kita membaca menggunakan gadget ini, bermain menggunakan gadget ini 1 jam 2 jam, begitu dia berdiri oleng, Pak. Ini baru-baru anak-anak usia dini kita. Nah, lebih parahnya lagi, masakan sudah selesai, dihidangkan di meja, anak belum makan, Pak. Ibunya diam-diam aja, bangga aja, karena apa? Diam terus, kesenang gitu, nggak mengganggu gitu, seperti itu. Ya, masa lalu kita, ya, di masa-masa kita dulu, ya, orang tua kita itu memang pendidikannya tidak terlalu, tapi pelajaran secara otodidak seperti itu sangat luar biasa. Kita baru datang sekolah, langsung datang, masuk. Ada waktu main yang dia betul-betul simpankan. Pergi main sana, pergi, keluar main. Begitu mau 5:30, masuk, kembali. Pergi mandi, sholat, makan malam, belajar. Ada waktu tidur. Itu didikan orang tua kita dulu. Mohon maaf, orang-orang tua kita sekarang, generasi muda kita sekarang yang punya anak 1, 2, yang masih muda-muda, mau tidur aja, mau main aja. Apalagi sekolah ini sekarang kan semua daring. Sudahlah, terserah kau. Mau makan aja. Nggak terukur lagi. Sehingga apa?
tumbuh dan besar anak kita jadi minder, Pak. Human relation tidak tercapai. Komunikasi dengan orang jarang. Semua melalui daring. Hanya melalui gadget aja. Ngomong sama orang jadi seperti itulah gambarannya. Sehingga saya mengatakan kemajuan teknologi apa harus ikut? Oh iya, anak nggak boleh ketinggalan. Dan saya selalu katakan juga dengan saya punya staff bahwa kemajuan teknologi harus seiring zaman. Dinas perpustakaan ikut zaman, paham IT dan tahu apa yang menjadi kemauannya para pegiat literasi. Seperti itu gambarannya. Tetapi ada batasannya, ada ukurannya. Seperti itu gambarannya. Oleh karenanya, dengan perubahan yang seperti itu, sekarang ini kita menggunakan aplikasi IndusLive dalam memberikan layanan bacaan melalui online. Tahun depan ini kita coba melalui dengan iSulsel tahun 2020. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama ini sehingga apa yang menjadi kebutuhan para pemustaka kita ini bisa kita ikuti, kita bisa penuhi apa yang menjadi keinginannya. Saya rasa untuk sementara demikian ini. Terima kasih banyak. Untuk sementara nanti kita akan banyak diskus lalu pertanyaan. Billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya jantung, rohnya ilmu. Karena memang ilmunya dikumpul di situ. Sekarang pertanyaannya adalah dari semua yang dibuat oleh Pak Kadis tadi, diadakan oleh Pak Kadis, termasuk dengan dukungan dari pemerintah provinsi dan DPRD provinsi, pertanyaannya adalah kapan kita akan tergerak akan ke sana? Tadi mungkin, maaf, mudah-mudahan saya salah Kak Hasan. Kenapa di perpustakaan di Unismu rame? Mungkin saja perpustakaan Unismu tidak rame. Lebih enak mungkin di sebelah, dekat. Tapi ada karena Unas datang ke sana lihat buku. Ada karena UNM datang ke sana lihat buku. Ada karena SMP atau anak SMA SMP Dayak yang datang ke sana perpustakaan untuk berkunjung melihat buku itu. Walau-walau. Sekarang yang harus dilakukan adalah bagaimana membuat orang mau datang ke perpustakaan, menyaksikan semua yang diupayakan oleh Pak Kadis tadi. Satu hal, karena kalau tidak, ya tentu yang menikmat sejati tentu teman-teman di Unismu, berbahagialah mereka karena dia berhadapan. Gitu loh. Habis baca buku tapi dia mau lagi, dia mau baca buku lagi. Dan gitu. Asik. Gitu. Yang kedua adalah transformasi dari ke apalagi tadi saya bilang big data ini penting sekali. Karena kan ada juga namanya perpustakaan berjaringan. Ada juga yang inklusif. Suatu hari saya ke Malaysia, berkunjung ke Malaysia, ketemu dengan teman dosen yang lagi kuliah di sana. Bayangkan, dia punya kartu izin tinggal sementara yang kayak KTP kita, itu bisa dipakai apa saja. Dia pakai bayar bis, kemudian dia bilang kita ke kampus sebelah yuk. Sampai di sebelah, boleh nggak pinjam buku? Dia pakai kartunya, dan dia bukan mengisos itu, dia pakai pinjam buku. Pas dia mau pinjam buku, dia bilang sistemnya, mohon maaf, buku yang ada di kampus sebelah kau belum kembalikan. Kembalikan dulu baru pinjam lagi di sini. Bayangkan, sistem yang luar biasa, big data yang luar biasa. Saya tidak menyesalkan, tapi EKTP kita hanya EKTP just akar gitu. Hanya kartu saja. Mana yang bilang dia lebih hebat kartunya Alfamart. Saya pakai belanja di Alfamart Papua sampai ke Alfamart Jakarta, masuk poin saya Muhammad Asrul, tertulis nama saya Muhammad Asrul. KTP saya pakai ke Mabes Polri, udah di scan, gambar perempuan di situ. Namanya Muhammad Asrul. Lagi. Ini korupsi pula lagi. Dia foto, orang tidak ketik ulang. Banyak begitu. Pas ujian didapat, minta maaf Pak, kita akan perbaiki. Ya apa yang gue mau bilang Pak Nek? Oleh karena itu, jarang-jarang Pak ini. Karena begitu pekerjaan, tanya logika Pak Kadis, jabatan yang orang anggap ngapain jadi kepala perpustakaan, tanda kutip dalam buangan, beliau bisa buktikan berapa tahun ini. Apalagi didukung oleh DPRD provinsi yang mau membuat kebijakan regulasi tentang itu. Apa sih? Kita mau ini. Jadi saran saya kepada Kakak Dewi dan Pak Kadis, dibuat semacam sesuatu hal yang bisa menarik kita untuk datang ke perpus. Ngumpul di mana kok kopi? Di perpus yuk. Kita ngopi di sana, disiapkan kopi kok di sana. Bahkan banyak macam disiapkan, anak kopi toraja disiapkan.
Free ya? Alhamdulillah free. Nggak seberapa Ji. Karena itu kalau minum kopi gak murah Ji, yang lama itu bicaranya. Iya, ngobrolnya yang lama. Kopinya murah Ji. Saking murahnya kalian juga dibilang besok ya bayar ini. Kami itu. Yang disebut kebiasaan. Tidak terjadi. Terus juga terakhir pada saya adalah literasi. Selama ini dianggap punya tanggung jawab untuk melakukan literasi adalah sekolah, kampus, kita semua ini. Kalau semua menjadi bagian dari. Tadi sudah disebutkan, dibuat pojok-pojok baca. Di Pemprov ada nggak pojok-pojok baca dibuat di tiap-tiap unit kerja? Di tempat-tempat umum ada nggak pojok-pojok baca yang dibuat? Gitu. Di bandara saya lihat ada pojok baca yang dibuat. Itu kerjasama kalau tidak salah dengan perpustakaan Maros. Saya tanya kemarin saya tes mereka yang eselon 2 Yurpit. Mereka bilang diakui bahwa Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Sulawesi Selatan Bapak Hasan Sijaya, yang saya banggakan andalan kami Kakak Dr. Lulu bisa larikan 2021-2025 moderator yang saya banggakan dan teman-teman tim promosi yang saya cintai dan saya banggakan serta seluruh peserta yang hadir. Pertama, saya sangat bersyukur bahwa dua pemateri telah memberikan masukan yang sangat luar biasa terkait dengan transformasi perpustakaan di Sulawesi Selatan ini. Saya kira kita sudah melakukan tindakan yang betul-betul apa yang dirasakan oleh kita semua ini, bahwa bukan hanya Sulawesi Selatan tapi Indonesia secara umum itu dalam pandangan UNESCO mengatakan bahwa kita ini urutan ke-62 Pak dari 70 negara yang disurvei. Minat baca rendah. Artinya kita memperoleh 0,001% minat baca di Indonesia ini. Jadi kalau dia 1000 orang yang disurvei hanya 1 yang membaca Pak, yang rajin membaca, bayangkan sangat rendahnya kita, minimnya kita. Nah itulah tadi makanya saya sepakat dengan Pak Kadis dengan Pak Lulu tadi terkait dengan bagaimana memodernisasi perpustakaan itu. Kemudian Pak Lulu tadi bagaimana kita mengajak orang mau ke perpustakaan itu sangat penting Pak. Nah makanya tentu di era inklusi sosial ini perpustakaan memang kita harus transformasi. Nah untuk itu, untuk melakukan itu maka 4 hal yang perlu kita harus masukkan dalam Ranperda ini terkait dengan bagaimana kita memodernisasi perpustakaan itu adalah ada 4 dimensi indeks literasi itu yang kita harus penuhi. Pertama adalah indeks kecakapan, kemudian indeks akses, kemudian indeks alternatif dan indeks budaya. Saya kira keempat dimensi indeks ini yang perlu kita anukan Pak, karena terkait dengan kita indikatornya itu kalau indeks kecakapan ya kita bisa memberantas bebas buta aksara. Yang kedua, bagaimana membangun akses. Akses ini saya kira dengan adanya 3 perpustakaan besar di Sulawesi Selatan itu adalah meskipun sebenarnya masih sangat minim karena untuk menjangkau seluruh masyarakat Sulawesi Selatan itu masih sangat jauh, sehingga perlu dibuat layanan perpustakaan umum di perpustakaan komunitas dan lorong tadi yang dikatakan oleh Bapak termasuk desa yang 250 sekian titik itu saya kira itu sangat bagian dari inovasi yang kita perlu apresiasi Pak ya. Dan kita sangat bersyukur itu mudah-mudahan kita bisa masukkan. Dan yang terakhir adalah terkait dengan alternatif bahwa kita membutuhkan inklusi sosial itu. Artinya bahwa kita butuh jaringan-jaringan di luar dari yang offline itu, mungkin kita bisa bersinergi dengan layanan-layanan yang lain terkait dengan bagaimana membangun perpustakaan yang alternatif. Saya kira itu barangkali dari kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan lagi? Mas Rah? Ya, bisa. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang selalu jadi panutan saya, Kak Lulu, Dr. Hasrul, Bapak Kadis, Bapak Hasan Sijaya, dan yang selalu jadi kebanggaan kita semua, Ibu Debbie Purnama. Terima kasih.
kalau kita berangkat dari tujuan dasar kita bernegara, sebagaimana dari alinea keempat pembukaan UUD 1945, negara ini ternyata dibentuk dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentunya ada tanggung jawab besar yang diberikan kepada orang-orang yang mengurus negara ini sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Lebih spesifik, kita kepada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Tadi sempat digambarkan bagaimana sebuah formasi baru. Kalau saya memaknai transformasi ini adalah ada perpindahan dari wajah yang lama ke wajah yang baru, atau bentuk yang lama ke bentuk yang baru. Tetapi saya tidak menangkap pesan apa substansi atau apa ending yang diinginkan dari bentuk baru yang dihadirkan. Itu satu. Karena bagi saya, Pak, perpustakaan ini membentuk adab dan peradaban. Kalau pengetahuannya bagus, mungkin saja adabnya bisa bagus. Minimal dia tahu dulu sehingga dia bisa melakukan yang mana yang berdasarkan pengetahuan tersebut. Tadi dibahas tentang bagaimana konsep kita sudah ada pembeda. Dulu perpustakaan itu gedung yang tua, banyak di situ debu, buku-buku bertumpuk-tumpuk di situ, seperti bahasanya Kalulu. Kemudian diberikanlah wahana yang baru, ada kafenya, terus ya enaklah untuk diakses. Tetapi yang saya mau bilang adalah karena pengetahuan atau pendidikan ini adalah hak daripada semua orang, bagaimana dengan nasib dari penyandang disabilitas? Otomatis mereka juga punya hak, Pak. Mereka punya keinginan juga untuk membaca. Bagaimana dengan orang-orang yang dia tidak bisa melihat? Sedangkan ada pengetahuan yang menjadi haknya mereka untuk mereka ketahui. Nah, ada polemik hukum terkait tentang bagaimana memindahkan hal-hal yang bicara tekstual ke audio, sehingga deretan teks yang ada dalam buku tersebut itu bisa diputarkan dalam bentuk audio, sehingga mereka juga punya pengetahuan tentang itu. Kan haknya mereka. Tetapi kan ini baru perabaan, ini baru bentuk-bentuk baru yang kita inginkan. Bagaimana perpustakaan ini bisa menjadi adaptif bagi kita, sehingga bukan sesuatu yang bisa yang membuat kita jauh karena keterbatasan dari mereka itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai konten bagi kita, bagaimana bisa merumuskan sebuah public policy yang baik, yang kemudian itu bermanfaat, bukan cuma sekedar prosedur pembentukan perancangan sekedarnya, tetapi isi daripada itu memang punya pemihakan terhadap apa yang menjadi interest kita semua, terhadap berjumpa dengan pengetahuan tersebut melalui perpustakaan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada tambahan?